Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul mubin. Wa syukurna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil qiyamah. Dan kembali Bapak Lurah teman-teman pada kembali kemudian Ketua Masjid Sultan Masjid Saudara Bapak Endaru, kemudian para tokoh atau pemuka masyarakat pemuka agama Kodim hadir, kemudian ketua majelis taklim Salim Surakim Anda Darwan, kemudian Bapak RT, Bapak Yuli, kemudian ibu-ibu majelis taklim Suratul Mustaqim grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Bapak grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Karena memang porsinya grupnya berbeda-beda jadwal atau tipe pelajaran, makanya berbeda-beda dan ujung-ujungnya dibuatlah grup-grup yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya kita paketnya kita sambungkan kepada menyambut bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ambil judulnya baik ya, bulan suci Ramadan. Ada bulan suci Ramadan ya. Bulan suci Ramadan itu Bapak Ibu sekalian, bulan yang di dalamnya bermuatan berbagai macam kesucian. Makanya dia disebut dengan bulan suci. Kesucian apa yang ada di bulan suci Ramadan itu? Salah satunya di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Kalau dengan Al-Quran itu, kalau mana kita hidup di dunia ini, makin lama hidup di dunia ini makin banyak uji dan cobaan. Kalau mana kita dapat jalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah diturunkanlah kitab Al-Quran. Alhamdulillah. Kehendak kemarau ini tadi. Cuma mau pagi-pagi Allah. Kalau pagi-pagi itu jam itu abang jam berlalu. Tapi bagian daripada nikmat Allah itu ternyata salah satunya adalah turunnya hujan. Masih turunnya hujan berarti masih diperkenankan tumbuh-tumbuhan hidup. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya dia disebut dengan bulan suci. 1, 2, bulan itu disebut bulan suci karena di dalamnya umat Islam, umatnya Muhammad diwajibkan puasa sebulan penuh. Sebulan penuh itu tergantung, kadang 29, kadang 30. Sebulan penuh diwajibkan itu, kerjaan wajib dia digawikan ada imbalan pahala dan digawikan berdosa. Aku cuma kita tahu baik nak puasa nak ada balik ke diri masing-masing. Jangan boleh kenyang dengan marah kan aku pemiru lima aku tanggung puasa lagi lapar lu marah-marah ya. Karena memang komponennya ketika bulan Ramadan dekat kita diajak puasa. Untuk apa puasa itu? Ternyata salah satu manfaat puasa itu Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini lebih teratur. Aku hidup aku ini tidak teratur. Nah contoh, hidup aku ini teratur. Contoh, ada pagi-pagi ini bangun tidur pagi-pagi. Kalau dia ada rumah, mana pulau gerak, kadang-kadang ada pada aku gerak, bola kuping, secangkir, nggak makan itu. Pagi-pagi, enggak lama, jam-jam 10 kayaknya itu udah ngantar anak ke TK kemana-mana, nggak mula-mula jalan-jalan. Jam 12 lah laju bulan, makan besar begitu tuh. Kalau jam 12, kalau hidup aku ini, ya. Mana balik naik situ, jam-jam 1, jam-jam 2 lah laju bulan. Badinya kan bertetangga ke rumah aku, jadi jangan aneh, di depan tuh banyak lapaknya. Tan ini tan itu kerupuknya, tan ini tan itu banyak. Kenapa? Karena mulut itu biasa dengan Tuhan. Ini berarti menunjukkan dia teratur. 3 petang itu deh.
Mana-mana kalau itu 20, kadang-kadang mendek baca Yasin, habis maghrib lagi. Membaca Yasin agak mundur dikit. Makanya ada mundur dikit. Ada ayam kuning tadi. Agak mundur dikit nih. Panggilan apa? Tambah perinam itu tambah lapar, tambah hebat. Makan KM. Nah, ini tidak teratur namanya. Ketika Ramadan, maka diatur makan itu. Satu makannya ketika sahur, dua makannya ketika berbuka. Cuma ketika berbuka jangan dihantam. Dihantam dan ngelok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puji di masjid semayang isya, makan dana dengannya. Segalanya lah masuk ke lagi busuk, makan dalam dengannya. KS dengan ini dirinya. Kenapa? No, di masih dulu. Tidak berpunya tadi itu. Awal sholat tarawih lewat. Kalau sholat tarawih juga lewat, di masalah. Isya itu. Ustaz, bolehkah Ustaz? Ketika bulan puasa, kita puasa tapi tidak sholat. Mungkin dulu yang nanya siapa? Kalau yang nanya ini tadi itu orang yang maaf nih. Empai ketemu dengan aku. Biasanya bukan dengan ya apa? Dia berdosa. Apa? Ketimbang rugi. Dia berpuasa, dia boleh selayang. Jadi punya orang baik betul. Tapi kalau kita sekarang, ini yang kita jamaah ayat di Siratal Mustaqim. Kalau kita sholat, tapi tidak puasa, atau puasa, tapi tidak sholat, sama baik itu tuh. Lo ini minjam duit 50, minjam ini 50, minjam pula 50 ke tempat lain, dibayarkan ke sini. Habis ada utang, ada pula 50 di sini, minjam lagi di sini, kan pula ke sini 50, masih ada, masih di sini 50, terus itu hidup kita. Nah, dia udah mana utang. Jadi makanya siklusnya supaya putus, sholatnya didirikan 5 waktu, puasanya dijalankan. Selesai urusan dua-dua ini. Karena aku berawat di jamaah Siratal Mustaqim, di jamaah Sirokib, di grup majelis taklim Siratal Mustaqim. Bulan suci itu makanya tadi disebut dengan bulan suci. Ramadan itu makanya disebut dengan bulan suci. Di dalamnya bermuat kesucian. Awas, kesucian itu tidak akan mungkin kalau bercampur dengan yang namanya kekotoran. Ketika masuk bulan suci Ramadan, bagus, kita bersih-bersih. Ayo, gitu, kita bersih-bersih masjid kita. Uji Pak Ketua juga, kita malam ininya siangnya kita bagus. Apa? Kita membersihkan luar maupun dalam. Uji tadi, lingkungan masjid kita. Mantap. Tapi masjid yang di dalam diri, lah pernah belum kita bersihkan, kita sucikan. Awak nak masuk bulan Ramadan, kalau masih ada kotoran di dalam dirinya, sulit dia untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Maka tadi selamat datang atau kita nyambut bulan suci Ramadan itu paling tidak kakinya dengan cara mensucikan lahir dan batin kita. Mensucikan lahir dan batin itu satu. Perhatikan kawin kita selama ini kepada Allah. Adakah yang kita lakukan dalam kemaksiatan, dalam dosa? Ada itu sepanjang 1 tahun ini. Kalau ada, bersyukur minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, 2. Berkait dengan Allah mudah, tapi sesama manusia, nah ini yang sesama manusia juga harus kita kembali sucikan urusannya. Apa yang berkait dengan manusia itu urusan sesama manusia, urusan dengan Allah tegak 2 rakaat dalam salat taubat. Ini namanya kita suci lahir maupun batin untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan urusnya ke berapa tuh? Sedikit lagi. Kemudian setelah kita berhasil memperhatikan diri kita, ada kesalahan kita dengan Allah, minta ampun. Ada kesalahan kita sesama manusia, minta maaf gitu. Ya. Setelah kita memperhatikan itu, persiapan yang pertama itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perhatikan kita. Puasa kita tahun dulu nih, belum ada. Nah, tahun ini jangan turun. Tahun ini jangan turun. Maksudnya apa? Kuantitas daripada ibadah Ramadan itu jangan turun. Misalnya ibu-ibu, tahun kemarin ibu-ibu tamat berapa kali Al-Quran? 6 ya? 6 kali.
Nah ini tahun ini 10 kali sama Tuhan. Itu namanya naik. Betul ya itu ya. Iya tak. Inilah mulai dikit ini ibu-ibu nih. Awas masuk bulan Ramadan, mentinggal segeruk lagi, udah aku turun pasti. Ya, ibu-ibu sekalian sampai-sampaian berturun-turunan kita khotamkan lagi Al-Quran di masjid kita ini. Makin lama, makin banyak, makin sering kita mengkhotamkan Al-Quran, mudah-mudahan agama Islam di kita ini makin semangat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kalau tahun kemarin sholat tarawih, tahun ini tadi sholat tarawih, alhamdulillah, setengah bulan. Nah yang ini jangan turun dari setengah bulan, naikkan paling gede ya sebulan paling gede ya, sholat tarawih itu. Ini ibu kalau dia tahu gerimis dikit, gerimis jam 1 tadi, uji gerimis siang, atau udah pengaruh tadi. Padahal jam 1 gerimis cuma 15 menit. Mana aku dekat ke sini, dia nanti ngomong, kemana? Oh jantan, tadi masih hujan. Kalau jam 2 kita nak lagi hujan lagi ke masjid. Itu satu contoh. Mas kesini bayi nyok. Mas juga malam. Kenapa? Baik tarawih. Kita rusak jantan bayi. Kemana-mana begitu. Oh jantan. Oh tadi hujan. Uji padangan, uji padangan dulu. Baca sholat di rumah. Niam sholat di rumah. Mana aku galaknya sholat di rumah. Aku sedut. Dia tahu kan rumah. Kenapa? Banyak ya. Banyak rakaat juga. 11 nak suham. Paling udah 2 rakaat. Assalamualaikum, witir, pengiru, baca serakaat. Udah tuh. Ya, mana udah assalamualaikum itu, assalamualaikum kanan kemudian kiri, dan itu ngerasa berunteng udah. Kenapa? Hijau. Nah. Alasannya, kenapa dengan itu sembahyang tarawih malam ini? Hujan. Padahal hujannya di siang. Kenapa malamnya lagi dia beribadah? Nah ini juga berkait dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu Bapak Ibu sekalian, mumpung masuk bulan Ramadan, apalagi menurut aku ini mulai sholat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku hitung aku baik dah. Kalau hitung jamaah sekalian hanya ini aku hitung, tapi aku hitung aku tidak baik. Aku ini mulai semayang kira-kira umur 4 tahun lah. 4 tahun mulai semayang, kemudian umur kira-kira kalau dihitung akhir balik yang tadi umur 12 tahun. Yang aku bolong-bolong semayang itu aku SMA. Karena SMA aku agak jagoan, agak melawan ini. Jadi SMA pas SMA itu semayang sekedar aku. Dan nanti dari rumah pakai ujikan ketika SMA. Ya, oh ya almarhum mana semayang kamu yang kalau tinggal maghrib baik untuk ditinggal maghrib mana menguji. Oh ya almarhum udah jadilah. Artinya apa? Bolong-bolong. Kita hitung ibu-ibu umur aku sekarang 40 tahun. 3 tahun berarti aku yang bolong-bolong. Umur 40 tahun, 3 tahun yang bolong-bolong. Berarti 37 tahun. Dihitung 12 tahun akhir balik. Jadi berapa? Kira-kira 20 sekitaran 28 tahun yang sudah berisi sholat. Itu punya aku. 3 tahun tadi tapi nggak dibeli. 3 tahun itu sholatku bolong-bolong. Yang punya aku. Nah yang punya Bapak Ibu sekalian, itu tadi mulai di lenian minus mayang. Maafirul, terima kasih ya Rul kepada dengan minus ini. Kenapa bang? Nggak ada Rul. Bahasa aku mana perintahnya semayang itu bang. Alhamdulillah ada menyembah. Ganturkan bang sampai ini ya sampai habis terus. Tapi mungkin ini mamang umur 60 tahun. Aku di dusun ini 10 tahun katakanlah, gini 50 tahun. Apa tuh utang sholat? Kepenyetur penas main tarawih itu. Ketika Ramadan datang Bapak Ibu sekalian, sholat sunnah, ibadah sunnah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah wajib. Kenapa sholat tarawih kita lagi sepi? Ini nak bukan ya ini. Mereka mengapa setiap tahun mereka itu ibu-ibunya. Artinya lagu Rami awal baik turun di dalam itu Rami sampai ujung itu mulai seminggu itu. Lalu masing-masing di kota itu banyak gawi ya terang. Bapak Ibu sekalian, henangkan 50 tahun tadi, henangkan. Kamu udah bayar, kamu udah ketemu bulan Ramadan. Maka ketika bulan Ramadan banyak sholat sunnah. Dengan sholat sunnah itulah
kita minta kepada Allah pajak tutupi sholat-sholat kita yang dulu pernah kita tinggalkan. Ngerti ya yang tadi maksudnya itu? Ngerti ya? Kira-kira begitu. Kemudian cara yang kedua, setiap habis sholat wajib sekali, setiap habis sholat sekali, terus seperti itu. Sudah selesai salat maghrib nih, salat fardhu maghrib, salat rakaat istaqbilal qiblat lillahi ta'ala, Allahu akbar. Assalamualaikum, selesai. Sudah ini tegak lagi, usalli fardhu maghrib, salat rakaat mustaqbilal qiblat. Biqada lillahi ta'ala. Allahu akbar. 3 rakaat. Sudah selesai ya. Isya lalu itu lagi. Isya yang sahih ini usalli fardhu isya. 4 rakaat selesai. Assalamualaikum. Tegak lagi, usalli fardhu isya 4 rakaat mustaqbilal qiblat. Biqada lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nyampe ciri tadi 50 tahun tadi. Ada jaminan 50 tahun itu bebas daripada ada keratin, dekati. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sedekah yang antara dengan aku. Aku ayam kuning tadi. Itu kira-kira. Nah, jadi jangan cepat puas maksud aku. Kita ibadahnya harus terus meningkat, terus nambah. Itu maksud aku. Yang ini alhamdulillah sudah dan dipertahankan. Bulan Ramadan yang akan datang tidak bakalan lama lagi, kita manfaatkan. Ini sekedar persiapan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada 2 amalan lagi yang pacak ibu-ibu bapak-bapak amalkan. 1, tadi kita sudah doakan arwah-arwah kita itu tuh. Ya, pacak kita jengok, kuburnya jengok, pacak kita jengok, dan pacak kita jengok teruskan sampai menjelang Ramadan. Sampai menjelang Ramadan. Ya, sampai menjelang Ramadan. Lanjutkan didoakan. Jangan putus sudah di sini baik. Jangan pula Bapak Ibu sekalian beranggapan sudah selesai itu doa kita itu. Karena doa kita itu tidak bakalan pernah putus. Seharusnya terus mendoakan mereka, orang-orang yang kita cintai yang telah mendahului itu. Selama mana kasih sayang mereka itu tidak pernah putus kepada kita. Benar Ibu ya? Tahu lah, belum Bapak kita tidak pernah putus sayang dengan kita. Malam-malam digigit nyamuk, hidupnya luar biasa. Supaya digigit nyamuk, bermana-mana tahan pasnya. Kenapa? Sakitan cintanya dengan anak. Maka kita mana malas nak sedekah ruah baik. Lalu katakan ini namanya buah tahunan, buah yang hadiah teruskan. Kemudian Bapak Ibu sekalian lebih tembus aku anakku. Nah Bapak Ibu sekalian, 1 yang pacak dikecilkan selanjutnya adalah kalau kumpulnya masih pacak kita jingok. Ngerti maksudnya? Berarti ada ziarah kira-kira itu untuk sambutan kata sambutan. Kalau tadi itu surah itu yang begitu sudah mantap dah. Alhamdulillah rabbil alamin. Suratul mustaqim dibuka oleh 2 surah, kemudian pahaminya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam kali ini itu mungkin yang ada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah-salah, apalagi selama bergabung, ini memang 1 tahun yang dulu, dari tahun kemarin sampai ke tahun ini bergabung dengan aku, suara mungkin tinggi, terkesan tegak-tegak, terkesan blok marah pula, kira-kira itulah pembawaan aku. Ada, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang tergores di dalam hati, mirul durawatu, alat demonstrasi, mirul durawatu, bagaimana Bapak Ibu dengan aku dengan aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, pastilah itu dalam rangka memahamkan kalau aku merawat anak keras itu. Karena ketika merawat sekali, ada kemah dekati kuat di sini, ya, dekati juga tambah kuat. Dan nanti juga semulung. Ya, biasanya itu. Apalagi belajar dengan aku. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bergabung dengan aku dalam selalu bergabung kalau ada yang salah-salah. Mari kita sebelum bulan suci Ramadan ini saling memaafkan. Aku juga minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian dan kesalahan-kesalahan ibu-ibu mengingati hasil salah dengan aku. Ya, karena mengingati biasanya itu sulit aku untuk tersinggung, sakit hati memang sulit biasanya. Karena biasanya kalau ada orang salah aku tiba-tiba saya karena dia mengerti, biasanya seperti itu dan langsung memaafkan. Maka
Bapak Ibu sekalian, ada bagusnya ketika menjelang Ramadan ini mohon maaf lahir dan batin. Itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jam 9 kita udah dulu. Insyaallah baik waktu kita satu. Selamat datang bulan Ramadan. Kita senangkan kepala masuk bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan kesenangan kita ini Allah haramkan jasad kita digoreng, direbus, dihancurkan di dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah azab tawakkalkan Allah. La taqabbalan zalika Allah ma'ana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.